Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita sedang berduka, obrolan spesial ya. Kalau obrolan obrolan spesial, spesial, berduka. berduka, belum Hmm, lama ini toko buku Gunung Agung akhirnya, akhirnya tutup semua. Gunung Agung itu aku pernah sekali itu ke Bandung, Mas, ke Bandung aku. hmm, Ke Bandung mampir ke Gunung Agung. Nah, itu tuh Toga Mas lebih gede aja. Lebih gede. Makanya pas berita tutup itu aku ngomong Mas Bagas, Mas, kayaknya kita perlu bikin konten nih hmm, soal hmm, toko buku. Cuman kebetulan kami sibuk ya. sibuk banget habis Sibuk Paripiku banget habis kemarin. Scorpio kemarin, jadi baru sempat sekarang. Telat nggak apa-apa, yang jelas kami tuh ruang ngobrol itu kan salah satu eh, apa ya, perhatiannya itu kan adalah literasi ya. Hmm, hmm, Saya sendiri punya ikut ikut dalam gerakan kampanye yang dikampanyekan oleh eh, teman di Jakarta, Mbak Afi, tukar tukar baca komik lokal. Nah, hmm. itu maksudku salah satu yang ingin di cover ngobrol itu kan adalah dunia literasi yang kemudian merembetnya otomatis ke garda depannya Nah, toko buku ya, kan. ya, ya, Nah, ya. Tuh. tapi pengen cerita dulu aja sih bahwa di Jogja itu juga toko buku itu mulai pelan-pelan kan, toko komik ya, kayak apa, Sari Ilmu Mas ya, terus Ya, betul, apa betul, tuh betul. Galaxy Media, Terus sosial agensi. Sulaga juga masih Mas. Iya, tapi udah, maksudnya akhirnya mereka menemukan hal yang nggak kayak dulu lagi. Enggak, kalau itu aku punya Iya, teori iya, lain iya. tapi Ya, sudahlah ya. ya. Enggak, maksudku bahwa toko buku itu semakin banyak yang tutup, itu fakta. Apalagi kalau Galaxy itu kan dulu sangat dekat dengan pembaca komik ya. Kalau Mm-mm. di Jogja tuh Mm-mm. nyarinya ke sana gitu. Itu fakta adalah. Tapi ya kalau yang salah adalah daya baca dan daya belinya, itu kayaknya bukan itu ya masalahnya. Nah, ini sendiri aku setuju kayaknya sih bukan itu masalahnya, tapi ini sendiri bukan ada kaitannya. Aku pernah di penerbitan kan, sehingga koneksivitas terhadap toko buku itu juga aku merasakan sendiri Hmm. gitu, dan memang ngobrol sama penerbit lain segala macam gitu bahwa uh, bisa dimaklumi dan sangat wajar Gunung Agung itu tutup akhirnya karena Gramedia sendiri sebagai toko buku terbesar dan terbanyak di Indonesia Hmm. dan terlama mungkin ya, Iya. mungkin terlama gitu karena Kompasnya udah lama sekali. uh, itu juga pada akhirnya mungkin 2016, 17, 18 aku lupa pastinya kapan Berubah brandingnya. mengubah branding mereka menjadi toko Gramedia. Tadinya kan logonya kayak 4 slice pizza itu Hmm. untuk toko buku Gramedia, tapi sekarang udah huruf G aja untuk jadi Gramedia. Nah, itu sendiri itu tidak memfokuskan lagi kepada buku, memang lebih ke entertainment di mana di situ ada stationery gitu, dan anak-anak itu kan anak kecil usia sekolah awal itu kan datang ke toko stationery kan seneng banget Hmm. karena ya, jangankan anak-anak, remaja aja Hmm. seneng, apalagi cewek gitu ngelihat ini dan impulsif beli segala Hmm. macam gitu. uh, Akhirnya ke arah sana, ngebuka tempat-tempat makan di dalam toko buku, Hmm. di dalam Gramedia sendiri. Kita bisa, kalau di Jogja kita tahu persis ya, kalau di Hmm. Jakarta udah jelas banyak kali ya Hmm. kayak gitu. Cuman akhirnya Gramedia melakukan langkah itu. Nah, sehingga toko buku yang memang secara grade di bawah Gramedia yang terlambat aja kesulitan Hmm. beradaptasi, apalagi yang grade-nya di bawah Gramedia. Ada Karisma, Hmm. ada Gunung Agung Ada gitu, Toga Mas ada ya. Togama segala macam gitu. Karena ini pandemi memang berdampak, tapi Hmm. ini tuh udah jauh sebelum Iya. pandemi itu Nah, udah begini kondisinya dan apa gitu. namanya, kemampuan adaptasi toko terhadap demand konsumen dan apa itu juga kurang. Nah, Mm-hmm. kayak aku mau cerita dikit soal ada toko buku di luar negeri itu namanya Books and Beyond kalau nggak salah. Ya, ya, Books and Beyond. Books and Beyond Dulu atau sempat apa? buka di Lipo. Nah, itu kan Aku sempat beli itu di situ. kan memang ada zaman di mana toko buku itu asal kamu buka toko buku pasti laku. Ada zaman itu di medio 90 sampai sekitar 2005-an. Karena pilihan hiburannya masih Hmm. buku Hmm. buku itu. Nah, Belum ada tapi streaming. belum ada streaming.
udah ada bajakan tapi belum ada streaming. Nah, setelah Netflix ada di barat sana, minat terhadap buku itu menurun, tapi masih ada. Ya, Karena bagaimanapun kan budaya literasinya beda. Beda sama sini. Akhirnya yang dilakukan mereka itu adalah mengadopsi konsumen. Mereka tuh akhirnya nutup gerai-gerainya di mall. Fokus ke gerai kecil. Di sana tuh beneran konsumen sentrik banget. Ya. Dalam artian konsumenku tuh sukanya baca apa, ya udah di cater. Terus community base. Betul. Ngajak komunitas-komunitas buat agar apa? Agar konsumen tuh punya loyalitas itu loh. Nah, sedangkan toko-toko buku di Indonesia, kita itu kan belum sampai mereka ya. Toko-toko buku kita itu berhenti di jualan buku, berhenti di cuman memajang buku di display. Dulu toko buku laris karena memang banyak yang datang dan beli. Nah, sekarang orang-orang customer yang tidak lagi datang itu bukan berarti nggak mau beli atau nggak mampu beli. Emang nggak datang aja. Sekarang udah ada marketplace segala macam, udah internet sedemikian gampangnya untuk diakses. Nah, biaya operational overheadnya untuk toko buku memang gede ya, apalagi di mall gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat secara fisik, secara kasat mata toko buku hilang, ya bisa jadi mereka juga menyiapkan digitalnya, maksudnya format itu kan gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, cuman memang ya bukan hanya keresahan kami, tapi bagaimana akhirnya kami ikut merespon hal ini sih sebenarnya. Kalau ngomong salah-salahan ya, ada buahnya yang bisa disalahkan. Pertama adalah pemerintah. Betul. Pemerintah itu tidak memberi ruang eksposur kepada dunia literasi. Betul. Mereka itu tidak mempedulikan dunia literasi, malah aku akan bilang begitu ya, karena ngomongin pajak penulis aja baru selesai kemarin. Padahal udah berapa tahun kita udah di dunia tulis menulis. Ini belum ngomongin soal harusnya buku itu dapat subsidi. Belum ngomongin soal harusnya perpustakaan itu dapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Itu kalau ngomongin pemerintah ya. Tapi kan kita bisa berharap apa pada pemerintah. Betul. Makanya ya udah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ya itu, salah satunya kan memang ketika toko buku itu teman-teman yang di toko buku atau mungkin para petinggi-petinggi toko buku mendengar ini, mungkin ayolah lebih sentuh grassroots. Ya, meskipun pada kenyataannya jelas tidak mudah ya. Terjun ke grassroots aja itu tidak mudah. Tapi apa yang terjadi sekarang itu terhadap dunia buku, terutama toko buku, chain reaction-nya kan panjang, luar biasa, banyak dan panjang, yang terlibat banyak. Dari sisi penerbit, mantan orang penerbitan itu naruh buku di toko buku itu kan ada potongan ya. Dan di Gramedia itu potongannya gede. Di distributor itu potongannya gede. Sehingga penerbit juga, kalau sampai ada penerbit yang ngerasa bahwa kalau gitu jual sendiri aja, itu udah gede banget untungnya. Itu udah untungnya gede banget, sehingga harga yang bisa kita jual ke konsumen, direct to konsumen, itu jauh lebih rendah daripada yang di toko buku. Sehingga kemampuan belinya konsumen itu juga lebih baik daripada mereka beli bukunya dari toko buku gitu. Jadi sekarang penerbit yang memutuskan untuk tidak lagi menaruh produk ke toko buku itu udah semakin banyak, Riz. Gitu, karena mereka udah mampu. Nah, dengan begitu amunisinya toko buku itu juga semakin berkurang. Nah, kalau amunisinya toko buku berkurang, namanya udah bukan lagi toko buku sebenarnya. Gitu kan? Jadi gimana? Akhirnya kita adalah orang yang, terutama di Jogja, kita mengalami toko buku yang ada di mall, tadinya luasannya segini, terus jadi mengecil, lama-lama hilang, nggak ada lagi di mall itu. Togamas di Galeria. Ya betul. Togamas di Galeria. Sekarang Gramedia di Plaza Ambarukmo udah nggak ada gitu. Jadi, ya itu bukan soal itu sih. Iya, nggak, maksudnya dari aku tuh ngalamin dari yang luasannya luas banget loh. Habis itu ada yang dipangkas segala macam gitu. Karena ya itu secara kan memang strateginya aja yang memang harus strategi toko buku yang harus dipahami bahwa zamannya udah berubah. Kita udah bukan zaman di mana buku bisa menjual dirinya sendiri. Betul. Setiap buku itu punya target pasar yang berbeda-beda. Dan setiap buku kalau tidak dimarketkan dengan tepat, ya akan mati. Mati
mati. Maksudnya gini, ada komiknya bagus banget. Kok nggak laku? Karena marketnya nggak nyampe ke marketnya, dan Betul. mereka tuh marketnya itu baru tahunya telat. Ya, betul. Tanpa bermaksud menyalahkan siapa-siapa, karena memang mungkin pemahaman bahwa buku bisa menjual diri sendiri itu sudah outdated. Ya. Nah, bahkan penerbit Jepang pun, bahkan penerbit di Amerika itu mereka memasarkan buku-bukunya itu dengan berbagai gimmick luar biasa. Tentu itu butuh biaya. Betul. Tapi itu kan investasi. Dan butuh militansi. Nah, kayak Tolkien itu, kenapa bisa Tolkien, Potterhead, kenapa bisa mereka segede itu? Karena mereka merangkul komunitas. Karena grassroots-nya bergerak mendaki. Dengan bergerak mendaki, maka gaungnya akan terus-menerus naik dan melebar. Mereka merangkul komunitas. Nah, masalahnya adalah mungkin ketakutan bahwa kita tuh udah ngerangkul komunitas nih 10.000 orang, tapi yang beli kok cuma segitu, baru segitu. Memang tidak serta-merta, ini memang susah ya, ini susah, kalian nggak ngerti bisnis, ya emang kami bukan pebisnis itu, tapi coba dengarkan, memang susah untuk, harusnya nggak begitu cara pikir atau pola pikirnya bahwa 1.000 orang minimal 500-nya beli, enggak, karena komunitas itu organik. Komunitas itu kalau udah seneng, untuk menuju loyalis untuk belinya, itu juga butuh daya beli sama kesenangan itu hal yang berbeda juga. Aku senang berada di komunitas ini karena komunitas ini tuh menyediakan informasi bla 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 bla, mengorangkan orang segala macam. Tapi maaf, aku belum bisa beli banyak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Begitu dulu. Emang harus, kata Daris bilang tadi, emang nggak murah juga untuk menghidupi komunitas. Tapi itu salah satu hal yang memang worth it untuk dilakukan. Salah satunya. Gitu. Jadi memang ya zamannya berbeda. Community building itu karena kan aku mencontohkan yang sudah terjadi di luar negeri ya, bagaimana. Terus kemudian bagaimana yang kemudian salah satu yang selain community based itu adalah toko buku personalis kayak buku Ake di Jogja, Mas. Jadi kurasi yang ada di sana adalah selera pemiliknya. Betul. Nah, ketika orang udah cocok sama seleranya, orang akan datang ke sana terus. Sama kalau kayak di kafe basa-basi itu ada toko bukunya juga. Aku ngerasa ini emang laku ya, tapi nyatanya udah berapa tahun berdiri. Berarti kan emang ini mereka itu berhasil bangun community base. Betul. Mereka akan udah punya pelanggan setia yang bisa membuat mereka hidup. Nah, hidupnya sejauh apa, sebesar apa, sekecil apa, itu memang measurement-nya atau ukuran takarannya itu memang berbeda-beda. Jadi bisa jadi untuk yang komunitas yang kita bangun ini hidup, bagus, progres, tapi nggak cukup kuat untuk menopang kehidupan kita, ya kita nyari hal lain untuk menopang revenue gitu, pendapatan segala macam. Misalnya kayak gitu. Tapi jangka panjang dan jangka pendeknya ada gitu. Iya. Nah, itu loh yang memang maksudku, yang perhatian kami adalah bahwa toko buku yang masih tersisa mungkin sudah waktunya untuk berbenah diri, bahwa buku itu nggak cukup cuman dipajang terus diposting di sosmed selesai, nggak cukup begitu. Bahkan sekarang, Riz, dengan marketplace yang sudah sedemikian chaos dalam tanda petik, dan kemudian website yang semakin mudah diakses, dimiliki segala macam, pun direct to konsumen itu juga sudah bukan lagi, menurutku ya, sudah bukan lagi hal yang bisa dikatakan kita punya produk, kita punya website, marketplace segala macam, ya udah lempar aja, ntar juga laku. Udah nggak bisa juga ya. Maksudnya udah berkembang lagi. Udah berkembang lagi. Jadi dari yang kemudian dari tahun 2000 ketika Tokopedia, Shopee 2010-an ya, 2010-an awal itu, kemudian sampai sekitar sebelum corona, apalagi setelah corona itu kemudian marketnya adalah pindah ke online. Sekarang marketnya udah bergeser ke memelihara konsumen lagi. Beda. Nah, Togamas, aku sukanya Togamas itu adalah mereka diskonnya ya?
Enggak benar. Ya itu juga. Maksudku, Togamas tuh mengadopsi anu, dia tuh tahu harus pivot ngapain. Ya. Jadi ketika perangnya udah di ranah marketplace, akhirnya mereka langsung bikin marketplace, langsung bikin dan diskon-diskonnya di marketplace. Nah, mereka tahu nih harus perang di mana. Makanya ketika kita ke Togamas akan banyak tuh tumpukan buku-buku yang udah dipakai, tinggal dikirim aja. Jadi kayak gudang. Nah, kemudian ketika kemudian mereka memahami bahwa konsumen itu perlu dipelihara. Kedua, orang itu harus tahu toko buku masih ada. Akhirnya ada beberapa Togamas yang kemudian mengadakan event-event. Betul. Dari dulu Togamas seperti itu, makanya aku percaya Togamas itu mungkin masih akan bisa bertahan, walaupun ya susah ya. Itu mereka strugglingnya gila-gilaan sebenarnya. Tapi aku mendukung Togamas, walaupun bullyingnya jarang di sana ya, maaf ya. Ya. Maksudku itu loh, pemahaman terhadap bagaimana pasar bereaksi itu penting. Tapi ini menarik teman-teman, dengan adanya marketplace dan dunia internet atau teknologi yang semakin canggih, advance, perang harga kan terjadi di mana-mana. Konsumen tuh kelihatannya sekarang bukan lagi beli yang paling murah, masih ada yang tipenya seperti itu. Tapi dengan adanya community base, konsumen tuh akan lebih ke aku pokoknya kalau beli ke sini. Emang lebih mahal dikit sih. Tapi pertanyaanku tuh bisa loyal. Ya, pertanyaanku tuh bisa terjawab di sini. Info tentang bukunya itu atau produk yang pengen kita tunggu itu disampaikan dengan bagus banget. Gitu-gitu tuh, itu tuh ya meskipun perbedaan harganya misalnya nyampe 10.000 atau 15.000, tapi kita dapat value yang nah itu tuh perang value sekarang. Ada satu lagi Mas, aku kasih tahu ya, kalau pada masih ngeyel bahwa daya belinya enggak, karena ada kasus tuh, kemudian aku jadikan artikel ya di Jepang. Ada kasus orang beli komik Oshinoko yang lagi rame nih, anak idola. Ada anime juga kan? Ini komiknya nih. Ada orang ngeposting beli komik Oshinoko. Kok bajakan? Dan bajakannya itu nggak proper Mas. Oke. Jadi ya maksudku kalau komik dibajak itu kan berarti laku ya. Itu indikator. Itu indikatornya. Nah, kemudian aku cek kan belinya di mana, di Shopee. Ada akunnya. Di sana itu ada banyak kok, mereka itu banyak jualan komik. Ada Blue Lock, ada kan, dan kejualnya itu ribuan Mas. Oke. Berarti itu kan marketnya ada, cuma nggak belok ke Gramet aja. Bajakan semua? Enggak. Bajakan semua. Jadi di satu toko itu cuma khusus bikin komik bajakan, dan bajakannya itu ya bajakan. Bukan yang proper, itu pakai cover Jepang, pakai translatean tuh dari online. Mereka literally mereka nggak cuman nyetak aja mereka. Cuman nyetak aja, dan itu dijual di harga 30.000, sedangkan ini harganya 48.000 dengan kualitas kayak gini loh. Ya bedanya 10.000. Kalau di toko-toko diskon, di Dojo Buku, di Santoso Jaya, di Togamas, kita bisa beli ini dengan harga diskon 20%. Gramet juga sering ada yang diskon 10%, 20% sampai 30%, tergantung pada ulang tahun atau apa. Ya. Maksud gua adalah daya belinya ada, tapi larinya kemana? Daya baca lebih ada lagi. Ya. Kita pernah bahas di konten kita bahwa daya baca itu susah terukur. Karena ngukurnya dari mana? Faktanya adalah kemarin aku memoderatori di Paripiko, itu memoderatori webtoon, komikus webtoon berjudul Flawless. Aku cek tuh Flawless. 24 juta orang yang baca, Mas. Oke. 24 juta kali dibaca. Oke. Di webtoon maksudku adalah ini tuh daya baca itu beloknya ke sini. Betul. Tapi bukan berarti mereka nggak mau beli. Ya. Nah, kalau cara bikin mereka mau beli ini loh, PR-nya itu yang kan, harus. Itu kan hal yang berbeda. Nah, itu kami nggak bisa jawab karena kami bukan ahli bisnis. Ya. Kami juga bukan toko buku, maksudnya bukan penjual. Maksudku ini tuh PR bersama, bahwa daya baca ada, daya beli mungkin lebih kecil dari daya baca. Betul. Tapi kan daya beli ini kan mereka itu kan ada yang masih SD, ada yang udah kerja, ada yang masih SMP SMA.
ini kan harus dihitung. Betul. Betul. Bagaimana cara mentransformasi mereka menjadi konsumen buku yang ada di toko buku. Istilahnya mungkin yang akrab di telinga kita adalah bagaimana cara untuk setelah ketemu daya baca monetize daya Ya, baca ini. Sebenarnya kan gitu. Memang pasti dari 1.000 pembaca yang beli separuhnya aja itu udah bagus banget. Bagus banget. Sebetulnya kan kayak gitu. Jadi memang ini dua hal yang berbeda dengan dua cara yang berbeda dengan dua perjuangan yang berbeda. Gitu sih. Memang begitu. Jadi menarik sekali. Bacanya kemana, belinya kemana. Nah, yang nggak kebagian, jangan protes kemana-mana karena harusnya cari tahu kok nggak ke kita. Iya. Gitu. Itu kok nggak ke kita. Gitu. Bukan kita ya. Bukan kita. Ya. Ini bukan demotivasional konten ya. Ini adalah konten untuk kita tuh sama-sama mawas diri. Terutama pegiat-pegiat literasi ya, bahwa mungkin masalahnya di kita yang tidak bisa menyasar orang-orang yang tepat aja. Kalau kita, aku percaya kok daya bacanya kita tuh gede. Ya, betul. Daya belinya mungkin PR. Ya. Tapi itu kan bisa di-craft. Betul. Kalau baca yang sekarang suka baca, dalam hal ini komik ya, dalam hal ini khususnya komik gitu, yang semakin suka baca komik itu semakin banyak. Media yang menyediakan untuk dibaca bacaan gratisnya juga banyak gitu. Cuman untuk beli, untuk koleksi, untuk apa? Daris pun beli sebagai kolektor komik. Enggak semua yang dia beli itu merupakan bacaan favorit kan? Iya. Kan gitu. Tapi bentuk dukungan ya. Bentuk dukungan. Dan itu kan sesuai budget masing-masing ya. Betul. Kita tidak bisa memaksakan nih. Betul. Loh aku beli kamu juga nggak bisa gitu. Sesuai budget masing-masing. Tidak ada yang pernah salah dalam koleksi. Betul. Yang salah itu orang yang koleksinya cuma buat dipamerin doang. Iya, tapi itu. Ya ini kan sekali lagi ruang ngobrol kan salah satu ruhnya adalah untuk ya seperti ini gitu. Kita dari segi literasi kita juga nyampaikan. Karena ya sekali lagi Mas Bagas itu kan mantan editor di dunia penerbitan. Aku sendiri kan secara rutin mengoleksi buku, nggak cuma komik ya, buku juga ada. Nah masalahnya belum lagi kalau kita ngomongin soal PR dunia novel tuh PR-nya lebih parah lagi nih. Berbeda lagi itu. Itu udah beda lagi. Itu bajakan di novel tuh jauh lebih serem. Gampang lagi bajaknya. Pusatnya di Jogja lagi. Gampang lagi gitu. Gitu sih. Kenapa kok Terelie itu sangat-sangat marah dengan bajakan? Ya karena emang itu tuh potensi penghasilannya dia. Kita nggak boleh nyalahin Terelie ketika marah dengan bajakan. Caranya mungkin bermasalah ya, tapi marahnya justified. Nggak suka Terelie tapi ya begitulah. Oke. Ada lagi, Riz? Kayaknya itu aja sih. Itu aja sih. Cukup panjang sih. Udah lumayan panjang konten spesial kita kali ini. Ya sampai ketemu lagi di konten spesial lainnya yang masih berkaitan dengan komik. Sampai ketemu.